Selamat pagi Dr. Hafiz dan Dr. Admil, selaku penguji esai gagasan. Perkenalkan, nama saya Yosefa Natania Patricia dengan nomor NPM 1301112500007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai gagasan yang telah saya buat berjudul Uji Perbandingan Efektivitas Enkapsulasi Kulit Pisang Ambon, Daging Pisang Ambon, dan kombinasi keduanya terhadap kestabilan tekanan darah pada penderita obesitas prehipertensi. Obesitas adalah penyakit kronik dan kompleks yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan energi yang digunakan sehingga memicu penumpukan lemak yang abnormal. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi peringkat ketiga dari 10 negara di Asia Tenggara dengan estimasi prevalensi obesitas tertinggi. Salah satu bentuk obesitas yang paling berbahaya adalah obesitas sentral, karena meningkatkan resiko hipertensi hingga 6 kali lipat. Bahkan, peningkatan berat badan lebih dari 10% dapat menaikkan tekanan darah sistolik sekitar 6,5 mm air raksa. Hipertensi sendiri didefinisikan ketika tekanan darah sistolik mencapai lebih dari 140 mm air raksa dan atau diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Pada tahun 2023, hipertensi tercatat sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Sebelum hipertensi terbentuk, individu obesitas sering terlebih dahulu berada pada fase prehipertensi. Pada fase inilah intervensi menjadi sangat penting, terutama melalui modifikasi gaya hidup dan penurunan berat badan. Selain itu, suplemen kesehatan dapat menjadi pendukung dalam menjaga kestabilan tekanan darah. Dalam penelitian ini, saya memilih bahan alami yaitu pisang Ambon, karena kandungan kalium dan natriumnya yang paling menguntungkan dibanding varietas pisang-pisang lainnya. Selain itu, pisang Ambon memiliki senyawa bioaktif yang berpotensi menurunkan tekanan darah. Pisang terdiri dari daging dan kulit. Daging pisang kaya akan kalium, vitamin, dan senyawa bioaktif lainnya. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa kulit pisang yang selama ini menjadi limbah justru memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding dagingnya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menemukan formula suplemen yang paling efektif untuk menjaga kestabilan tekanan darah antara kulit pisang, daging pisang, ataupun kombinasi keduanya. Untuk memaksimalkan stabilitas senyawa bioaktif, metode yang saya pilih adalah enkapsulasi, karena mampu melindungi bahan dari degradasi dan meningkatkan stabilitas senyawa bioaktif buah pisang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme patofisiologi hipertensi pada obesitas, mekanisme pisang dalam menjaga tekanan darah, serta teknik ekstraksi dan enkapsulasi yang digunakan. Pada obesitas sentral ditandai dengan penumpukan lemak visceral dan subkutan di area perut. Penumpukan lemak visceral ini menyebabkan gangguan metabolik dan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular melalui mekanisme mekanis dan biokimia. Secara mekanis, kompresi ginjal meningkatkan tekanan intrarenal, reabsorpsi natrium, dan sekresi renin. Secara biokimia, lemak visceral menghasilkan adipokin proinflamasi seperti leptin, resistin, interleukin 1 beta, interleukin 6, dan tumor necrosis factor alpha yang mengaktifkan sistem saraf simpatis atau SNS dan sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAS. Aktivasi ini diperkuat juga oleh hiperinsulinemia yang sering terjadi pada obesitas, sehingga semakin meningkatkan retensi natrium, polineferasi otot, polos vaskular, dan disfungsi endotel. Pada jaringan pembuluh darah, produksi endothelial nitric oxide sintase atau ENOS dan kadar nitric oxide atau NO serta adiponektin menurun. Sementara itu, jumlah reaktif oksigen spesies atau ROS meningkat akibat kondisi inflamasi. Penurunan NO dan peningkatan ROS menyebabkan stres oksidatif yang kemudian memicu vasokonstriksi dan peningkatan aktivasi sistem saraf simpatis atau SNS.
yang akhirnya berujung pada hipertensi. Ketika hipertensi berkembang, penderita dapat mengalami gejala seperti sakit kepala berat, pusing, penglihatan kabur, sesak nafas, dan resiko komplikasi kardiovaskular lainnya. Di sisi lain, buah pisang mengandung kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit, tekanan osmotik, dan volume cairan tubuh. Kalium meningkatkan ekskresi natrium melalui urin, sehingga dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Daging pisang juga mengandung vitamin C, vitamin E, fitosterol, galokatekin, katekin, dan polifenol yang memperbaiki fungsi endotel dengan meningkatkan aktivitas ENOS dan produksi NO. Pada hipertensi, ketidakseimbangan ROS dan turunnya NO merupakan mekanisme kunci, sehingga senyawa antioksidan dari pisang dapat memperbaiki kondisi tersebut. Kulit pisang yang kaya fenol, karotenoid, myricetin, dan quercetin memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu mencegah terjadinya vasokonstriksi dan meningkatkan produksi NO serta kemampuan bertindak sebagai ACE inhibitor yang mencegah vasokonstriksi. Selanjutnya, proses enkapsulasi menggunakan referensi metode spray drying dari penelitian Fu et al. Pada tahun 2020 dengan laju alir 9 ml per menit, suhu 150 derajat Celcius, rasio bahan kering dan pelapis adalah 1:1, serta menggunakan kombinasi maltodextrin M100 dan gam acacia sebagai coatingnya. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan serbuk ekstrak yang stabil dengan kandungan antioksidan yang terjaga. Dari latar belakang dan tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan pertanyaan, yaitu apa formulasi enkapsulasi yang paling efektif untuk menjaga kestabilan tekanan darah pada penderita obesitas prehipertensi? Di antara buah pisang, kulit pisang, dan kombinasi keduanya sebagai langkah untuk mencegah hipertensi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah membandingkan dan menemukan formula enkapsulasi yang paling efektif untuk menjaga kestabilan tekanan darah pada penderita obesitas prehipertensi di antara buah pisang, kulit pisang, dan kombinasi keduanya. Selanjutnya, manfaat penelitian ini dibagi jadi dua, yaitu manfaat teoritis adalah untuk menemukan formula enkapsulasi yang paling efektif antara buah pisang, kulit pisang, dan kombinasi keduanya dalam menjaga kestabilan tekanan darah pada pasien obesitas prehipertensi. Dan juga untuk mengembangkan pemahaman mengenai manfaat pisang, terutama pisang Ambon sebagai terapi non-farmakologi untuk pada penderita obesitas. Sedangkan, manfaat praktisnya bagi masyarakat adalah masyarakat mendapatkan solusi alternatif non-farmakologi untuk penderita obesitas prehipertensi. Temuan yang ditargetkan dari penelitian ini adalah formula enkapsulasi yang paling efektif di antara kulit pisang, buah pisang, dan kombinasi keduanya untuk menjaga kestabilan tekanan darah pada penderita obesitas prehipertensi, yang nantinya akan memberikan kontribusi penelitian terhadap ilmu kedokteran dan kesehatan, perkembangan produk alami untuk terapi non-farmakologi hipertensi, dan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Luaran penelitian yaitu berupa rata-rata tekanan darah, sampel setiap kelompok berbasis HBPM untuk mencari formula enkapsulasi yang paling efektif dalam menjaga kestabilan tekanan darah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Pertama, lokasi penelitian dilakukan di Universitas Padjadjaran sebagai institusi dan pendukung pendanaan. Yang kedua, yaitu Rumah Sakit Universitas Padjadjaran untuk rekrutmen subjek penderita obesitas prehipertensi. Dan yang ketiga adalah Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk pembuatan serta uji stabilitas dan keamanan produk.
Desain penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu eksperimen laboratorium untuk memproduksi 3 jenis enkapsulasi dan menguji stabilitasnya sesuai dengan standar BPOM, meliputi uji fisik, kimia, mikrobiologi, studi percepatan, dan real-time stability study. Kedua, eksperimen klinis dengan desain randomized atau acak, ataupun dengan alokasi subjek 1:1:1. Double blind control yang artinya peneliti dan subjek penelitian tidak mengetahui alokasi dan perlakuan yang diuji cobakan. Dan parallel group 3-arm trial yang artinya model perbandingan adalah A versus B versus C, dengan kelompok A meliputi kelompok kulit pisang, B daging pisang, dan C adalah kombinasi keduanya. Semua enkapsulasi kelompok ini diberi label identik dengan blind code yang hanya diketahui oleh apoteker ataupun laboran independen sebagai bagian dari safety plan apabila diperlukan emergency unblinding. Selanjutnya, perhitungan sampel menggunakan metode Bonferroni menghasilkan kebutuhan 3 kelompok total adalah 57 subjek. Kriteria inklusi meliputi usia 18 hingga 60 tahun, semua jenis kelamin, menderita obesitas, tidak menjalani terapi antihipertensi, tekanan darah baseline atau hari ke-0 adalah normotensif atau prehipertensi, bersedia melakukan HBPM selama 7 hari, dan telah menandatangani informed consent. Kriteria eksklusi meliputi riwayat hipertensi lebih dari grade 1 atau grade 1, penyakit akut gagal ginjal, gagal jantung berat, anak-anak, kehamilan, serta ketidakmampuan untuk melakukan HBPM sendiri di rumah. Selanjutnya, tahapan penelitian. Peneliti melakukan literatur review, perjanjian kerjasama dengan institusi. Pada tahap preklinik berupa ekstraksi dan enkapsulasi, penentuan dosis aman, dan uji stabilitas dan keamanan dengan panelis profesional. Lalu, pengajuan izin uji klinik ke BPOM. Selanjutnya, peneliti menyiapkan dokumen lengkap, yaitu protokol lengkap uji klinik, draft informed consent, lembar informasi penelitian, jadwal penelitian, CV peneliti, surat pernyataan tidak ada konflik kepentingan, surat persetujuan iklan rekrutmen, dan safety plan penelitian. Kemudian, berkas diserahkan untuk mengajukan izin etik kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Proses penelitian dimulai setelah izin dan nomor persetujuan etik resmi diterbitkan. Setelah izin terbit, dilakukan rekrutmen subjek dan pengambilan data baseline atau pada hari ke-0. Pada hari ke-0, subjek akan menjalani pemeriksaan tekanan darah sebanyak 3 kali. Kemudian, subjek akan dialokasikan secara acak ke 3 kelompok yang berbeda antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Subjek akan diberi instruksi konsumsi produk yang sama dan pelatihan HBPM oleh tenaga medis profesional. Penelitian dengan subjek manusia harus menerapkan etika penelitian yang mengacu pada Pedoman Nasional Etika Penelitian Kesehatan dengan prinsip respect for others, beneficence, dan juga justice. Kemudian, subjek akan diminta untuk melakukan self-report dengan menuliskan tekanan darah yang telah diukur selama 7 hari berturut-turut sesuai dengan ACS guideline. Lalu, apabila selama 7 hari masa pengukuran, subjek melakukan kelalaian pengukuran, memiliki efek samping berupa perubahan tekanan darah rendah ataupun tinggi secara signifikan di luar rata-rata normal, gejala hipertensi, maupun tanda-tanda kerusakan organ, maka subjek akan drop out dan menjalani terapi serta digantikan dengan subjek cadangan. Lalu, pada tahap analisis dan pelaporan, peneliti akan mengolah data yang sudah dikumpulkan dan menyusun laporan akhir penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai teknik pengumpulan data menggunakan HBPM. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersifat primer melalui self-report masing-masing subjek selama 7 hari berturut-turut. HBPM sendiri adalah singkatan dari Home Blood Pressure Monitoring, sebuah alat pengukur tekanan darah yang didesain untuk digunakan di rumah masing-masing dalam membantu mendiagnosis white coat hypertension atau tekanan darah yang tinggi di klinik namun normal ketika berada di rumah.
HBBM sendiri menggunakan alat yang disebut dengan Upper Arm Oscillometric Cuff Device. Batas diagnosis hypertension pada alat ini adalah lebih tinggi dari 135/85 mm Ike naksa, lebih rendah dibanding kriteria hipertensi ketika pemeriksaan di klinik. Dalam sehari, pemeriksaan tekanan darah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada pagi hari dan malam hari. Masing-masing dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jeda antar pemeriksaan adalah 1-2 menit. Pemeriksaan pagi dilakukan 1 jam setelah bangun tidur, buang air kecil, sebelum sarapan, dan sebelum minum obat, untuk menghindari morning blood pressure surge yang ekstrim. Selanjutnya, pemeriksaan pada malam hari dilakukan sebelum tidur ketika tubuh sudah tenang dan stabil. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan dengan posisi duduk, kaki menapaki lantai, punggung bersandar, lengan diletakkan pada permukaan yang datar dan sejajar dengan letak jantung, dan tidak dalam kondisi mengobrol. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan 5 menit kemudian. Bila pasien melakukan olahraga, mengonsumsi minuman kafein atau alkohol, dan merokok, maka pengukuran dilakukan 30 menit setelah selesai melakukan kegiatan tersebut. Data kemudian akan dianalisis. Analisis utama menggunakan prinsip intention to treat, yaitu seluruh subjek, baik yang berhasil maupun yang drop out, tetap dianalisis sesuai dengan kelompok randomisasi awal, untuk menghasilkan gambaran penelitian mengenai efektivitas yang realistis dan menghindari bias penelitian. Kemudian, analisis sekunder menggunakan metode per protokol untuk melihat efektivitas pada subjek yang benar-benar patuh dan tidak drop out. Demikian presentasi saya. Terima kasih Dr. Hafiz dan Dr. Adniel atas perhatian dan waktunya.